aku amat tertarik. Alutsista yang dah tua, yang dah kakek-kakek ya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini aku seperti biasa akan mereaksi satu lagi video yang berjudul Kejar MIF 3 Marinir TNI Angkatan Laut akan beli banyak rampur baru, varian baru Pindad Badak Sky Ranger. Ini menarik nih. Oke, video ini datangnya khas dari Indo Magazine. Seperti biasa guys, di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Oke guys, jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Kita tengok informasi dia seperti mana, dan tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Oke guys, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari pemenuhan kekuatan pokok minimum atau MEF, Minimum Essential Force TNI Angkatan Laut, yang kabarnya akan menambah banyak alutsista baru bos. Tak main-main, untuk memenuhi MEF ini, TNI Angkatan Laut pun menargetkan harus memiliki 182 unit kapal perang, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur bos. Bukan kaleng-kaleng. Kemudian di dalamnya lagi, untuk marinir TNI Angkatan Laut pun ternyata juga memiliki target MEF-nya sendiri bos, yang kabarnya juga akan mengganti banyak alutsista baru. Nah, pertanyaannya lantas rampur-rampur apa sajakah yang nanti mau mereka tambah, dan apa sajakah yang mau diganti, serta sudah berapa persenkah targetnya? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian nanti berita kedua datang dari alutsista varian baru PT Pindad dari Panzer Badak bos. Artinya ada Panzer Badak varian baru nih. Jika Panzer Badak yang lama menggunakan turret berkaliber 90 mm, kini yang baru ada lagi bos. Hasil kolaborasi Pindad dengan teknologi asing, yaitu Panzer Badak Sky Ranger. Panzer ini tak lagi menggunakan turret berkaliber 90 mm, tapi Panzer ini memiliki senjata baru yang mampu menembak dan menghancurkan pesawat atau target-target lain di langit Indonesia. Nah, mantap guys. Seperti apakah itu dan bagaimanakah spesifikasinya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Ayo guys, kita dengar. Oke, berita pertama datang dari pemenuhan target alutsista baru Indonesia, yaitu untuk MEF atau Minimum Essential Force Marinir TNI Angkatan Laut, di mana kita saat ini sebenarnya sudah masuk MEF tahap ketiga bos, dan rencananya ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024 nanti. Admin kutip dari Antara News yang diwartakan kembali oleh Defense Studies, diketahui bahwa baru-baru ini Kasal kita, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pun menyatakan bahwa realisasi atau pemenuhan kekuatan pokok minimum untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahap ketiga periode 2019 sampai 2024 sudah mencapai 60% untuk personel dan 40 hingga 60% untuk materialnya bos. Nah, jadi kalau untuk marinir artinya alutsistanya pasti banyak yang bau-bau amfibi nih bos. Karena pasukan marinir ini merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut yang biasa juga bertugas di daratan. Misalnya untuk penyerbuan amfibi dari laut ke darat dan lain-lain. Jadi alutsistanya cukup beragam. Ada yang digunakan di darat dan ada juga yang di air atau bahkan bisa kedua-duanya. Dan terkait hal ini, pada Minggu 21 Mei 2023 kemarin, Kasal TNI Muhammad Ali di Kesatriaan Marinir Cilandak, Jakarta kemarin pun menjelaskan bahwa TNI Angkatan Laut bakal mengganti beberapa kendaraan tempur atau rampur dari Korps Marinir dan melengkapi perlengkapan prajurit demi memenuhi kekuatan pokok minimum di lingkungan marinir bos. Mantap guys. Lantas pertanyaannya, alutsista apakah yang bakal diganti?
Oke, masih dari sumber yang sama. Pasukan marinir TNI Angkatan Laut saat ini sebenarnya masih diperkuat oleh beberapa kendaraan pendaratan amfibi yang usianya sudah cukup tua atau sudah kakek-kakek, bos. Kakek-kakek. Di antaranya yaitu yang berjenis BTR-50P, BTR-50PK, BTR-50PM, AMX-10PAC, dan LVT-7A1. Dan terkait hal ini, beliau, Kasal pun mengatakan bahwa untuk peremajaan alutsista ini, TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat akan melakukan penggantian run RADFIB, singkatan dari kendaraan pendaratan amfibi, bos. Seperti misalnya kendaraan LVT-7 yang sudah agak tua. Nantinya akan diperbaharui dengan yang lebih baru, ujar Kasal Muhammad Ali. Kemudian tak cuma LVT-7, kendaraan tempur yang juga bakal diganti nantinya adalah BVP-2 yang digunakan oleh Batalion Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud Marinir TNI Angkatan Laut, bos. Dan selain itu tak cuma kendaraan tempur saja, TNI Angkatan Laut pun juga akan melengkapi persenjataan perseorangan prajurit dan set alat perlindungan personel terintegrasi atau IPP set, di antaranya seperti rompi, helm, dan alat komunikasi. Beliau katakan bahwa persenjataan perseorangan, kemudian kelengkapan IPP set maupun night vision goggles nanti juga akan semua dilengkapi, ujar Kasal Laksamana Ali. Nah, mantap guys. jos nih, bos. Dan untuk targetnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tahun lalu pun juga sudah mengatakan bahwa target pemenuhan MEF TNI Angkatan Laut pada akhir 2024 nanti adalah sampai 80 hingga 85%, di mana TNI Angkatan Laut menargetkan bakal memiliki 182 unit kapal perang, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur, bos. Bukan kaleng-kaleng. Ini belanja bisa-bisaan nih. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, Pindad sudah sejak lama membuat sebuah kendaraan tempur yang dinamakan dengan Panzer Badak, bos. Panzer ini pun dilengkapi dengan turret berkaliber 90 mm. dan senapan mesin berkaliber 7,62 mm. Namun ternyata kini juga ada yang terbaru. Pindad pun telah berkolaborasi dengan teknologi asing, di mana senjata dari Panzer Badak ini pun telah diubah, bukan lagi dengan turret 90 mm untuk menghancurkan lawan atau musuh di darat, tapi varian terbarunya bakal dilengkapi dengan senjata pertahanan udara, bos, yaitu kubah bersenjatakan kanon anti pesawat yang dinamakan dengan Rampur Badak Sky Ranger. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Rampur ini pun adalah hasil produksi kolaborasi antara PT Pindad Indonesia dengan perusahaan Oerlikon Contraves dari Swiss, anaknya perusahaan Rheinmetall Defense Jerman, bos. Kolaborasi ini pun menghasilkan Badak Sky Ranger yang dipasangi dengan sistem pertahanan udara yang meliputi sensor pelacakan elektrooptik yang secara otomatis dapat melacak target yang ditetapkan baik oleh pusat kendali, radar eksternal, maupun target yang diperoleh oleh sensornya sendiri, bos. Sistem sensor pasifnya ini pun terdiri dari kamera inframerah, kamera TV, dan pengintai laser, di mana sistem Sky Ranger ini pun kabarnya sanggup beroperasi di segala kondisi cuaca, siang ataupun malam hari. Dan sebagai eksekutornya dipasanglah senjata berupa kanon tunggal berkaliber 35 mm dengan amunisi AHEAD, singkatan dari Advanced Heat Efficiency and Destruction. Senjata ini pun disebut efektif terhadap target udara kecil dan bergerak cepat, baik drone, pesawat terbang, helikopter, bahkan juga untuk menembak rudal yang datang, bos, di mana jarak tembak efektifnya adalah sekitar 4 km atau 4.000 meter. Dan sistem senjata Sky Ranger ini pun juga efektif terhadap target darat dan dapat digunakan sebagai senjata pendukung tembakan. Nah, makin lama makin mantap jos nih, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make it sense. Mantap guys. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul Kejar MIF 3 Marinir TNI Angkatan Laut akan beli banyak rampur baru.
varian baru pindad badak Sky Ranger. Oh, korang dah tengok dah video dia tadi kan. Ini informasi ini semuanya datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, angkatan laut dari maklumat dari Kasal tadi lah. Dia punya kepala staf angkatan laut yang akan menggantikan semua alutsista yang dah tua, yang dah kakek-kakek ya. Jadi ianya kena mengganti dengan alutsista yang baru serta peralatan personel yang sudah tua lah, kira dia akan diperbarui. Jadi itu satu ide yang bagus dan amat perlu, sebab dia ada tahap-tahap macam alutsista yang dulu-dulu dia ada tahap-tahap ketahanan dah. Bila dah cukup masa dah, dia memang memerlukan penggantian ataupun pengubahsuaian yang baru supaya lebih bergerak maju ataupun lebih mengikut zaman lah. Oke guys, berkenaan dengan badak Sky Ranger, aku amat tertarik. Dia akan dilengkapi ataupun kemungkinan dia akan dibuat barulah. Body adalah body badak, lepas tu dia akan ditambah dengan anti pesawat. Senjata anti pesawat memang terbaik. Jadi kira badak tu ada dua fungsi lah. Satu badak yang untuk di daratan, yang dilengkapi dengan senjata 90 mm tadi. Lepas tu satu lagi yang varian baru akan dilengkapi dengan senjata anti pesawat. Mantap Jos. Terbaik. Oke guys, semoga segala usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar dan boleh disebarkan ke negara-negara Asia nanti. Mana tahu negara-negara Asia ataupun Asia Tenggara berminat untuk memiliki hasil usaha dari Indonesia mengeluarkan alutsista yang canggih di masa akan datang. Oke guys, itu saja video kita pada kali ini. Ingat pesan saya, jangan bangga diri, jangan sombong diri, nanti makan diri. Oke guys, apapun akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia. Salam damai, lancar tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of